Ya, Bapak Ibu, Shalom. Kita akan berdoa untuk renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu biarlah mendasari kami untuk melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berikan hikmat supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan merenung firman Tuhan yang terambil di kitab Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya, Keluaran pasal yang ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya tidak akan membaca seluruhnya. Bapak Ibu Saudara nanti membaca lebih lagi. Ya. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ya. Hari ini Tuhan saya berikan tema mengalami perkara besar. Bagaimana mungkin orang bisa berkata pun dia tidak mengalami apa yang disebut dengan haus. Bagaimana mungkin orang bisa berkata aku kenyang jikalau dia tidak mengalami apa yang disebut dengan lapar. Nah, bagaimana keluarga daripada Amram dan Yokebed ini satu suku, dan kita sudah membaca tadi bahwa kedua-duanya mereka berasal dari suku Lewi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan jelas di sini dikatakan bahwa Amram berasal dari suku Lewi. Yokebed juga berasal dari suku Lewi. Kita tahu semua bahwa suku Lewi adalah suku yang dikhususkan oleh Tuhan untuk khusus melayani Tuhan. Dan sebelah suku yang lain, mereka mendapatkan warisan tanah yang diduduki, namun satu suku ini dikhususkan oleh Tuhan. Artinya apa? Alkitab mencatat tentang riwayat satu keluarga hamba Tuhan, yaitu keluarga Amram ini. Ya, jadi ada apa dengan keluarga Amram ini? Alkitab mencatat tentang kisah kehidupan keluarga ini. Saya percaya bagaimana keluarga Amram sebagai keluarga hamba Tuhan. Mereka ini untuk melayani Tuhan. Tentunya mereka mengenal Tuhan. Dan mereka dalam takut akan Tuhan. Kita akan lihat bagaimana kisah kehidupannya di ayat-ayat berikutnya. Di situ kita menemukan banyak hal, nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di masa kini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan, Amram yang dari Lewi dan Yokebed yang dari Lewi ini, dari suku Lewi, mereka sama-sama hamba Tuhan, ternyata tidak luput dengan satu kesulitan, dengan satu pergumulan. Bukan hanya sebelah suku yang berada di Gosen yang mengalami pergumulan. Kata hamba Tuhan pun tidak kelewatkan dengan apa yang disebut dengan pergumulan dalam hidup mereka. Jangan pernah berpikir kalau aku sudah melayani Tuhan, kalau aku sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, aku akan terbebas dengan pergumulan dalam hidup. Tidak. Tapi kita melihat dari satu keluarga ini sama-sama dari suku Lewi yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, ternyata tidak luput dengan apa yang disebut pergumulan hidup. Nah, kalau kita membaca ayat 1 sampai 10, di situ kita mendapatkan banyak hal, nilai-nilai yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sekalian. Apa yang dapat kita pelajari dari Amram ini? Yang pertama, kita membaca mulai ayat pasal yang pertama, ayat 8, ayat 22,
di situ jelas bahwa hidup adalah sebuah perubahan. Kalau kita baca di dalam pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian bangkitlah seorang raja, ini raja baru bernama Ramses II, memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi pada saat Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, dia memiliki hubungan yang baik dengan Fir'aun yang bernama Hyksos. Bagaimana Hyksos memiliki hati yang sangat baik, memberikan tempat Gosen yang terbaik, tanah yang terbaik di Mesir bagi 12 suku Israel. Namun dengan berjalannya waktu yang ada, ketika Hyksos ini meninggal, maka di Fir'aun yang lain yang bernama Ramses II, kepemerintahannya berbeda. Cara memimpinnya berbeda. Leadership-nya pun berbeda. Nah, di sini ada sebuah perubahan hidup umat Tuhan pada saat itu dengan Gosen. Dikatakan, bangkitlah sang raja baru yang bernama Ramses II ini yang tidak mengenal Yusuf. Perhatikan, yang tadinya Yusuf ini digadang-gadang sama Fir'aun Hyksos. Karena hikmatnya begitu luar biasa, karena kepandaiannya begitu luar biasa. Tapi ketika Hyksos ini meninggal digantikan oleh Fir'aun Ramses II. Dan sistem pemerintahannya berbeda. Pada saat ada perubahan kepemimpinan, berubah juga cara memimpinnya. Dan ini menjadi sebuah perubahan yang begitu luar biasa. 180 derajat bagi kehidupan orang-orang Israel yang berada di tanah Gosen di Mesir. Ini sesuatu hal yang membuat mereka bukan sekedar tidak nyaman, tetapi justru menjadikan sebuah ketakutan karena ketika Ramses II ini memimpin di tanah Mesir itu, seolah-olah tidak ada harapan bagi umat Tuhan bisa hidup lebih baik. Jadi kalau dulu Yusuf ini istilahnya itu ya tangan kanannya Hyksos. Wah, segala sesuatu yang baik itu dia dapatkan, kan gitu kan. Dulu hidupnya limpah, dulu hidupnya makmur. Lah, saudara-saudaranya ya 11 suku yang tinggal di tanah Gosen itu pun kecipratan berkat daripada Yusuf, kan gitu. Karena Yusuf juga memerintah. Tapi di sini ketika Ramses menggantikan, ini sudah berbeda lagi dan dikatakan tidak mengenal Yusuf. Kondisinya berubah. Kalau dulunya dapat menikmati segala apa yang baik dari Fir'aun Hyksos, tetapi ketika digantikan oleh Ramses II, maka berubah 180 derajat. Dan ini menjadi ketakutan yang luar biasa buat umat Tuhan pada saat itu. Dan dikatakan dalam Keluaran 1 ayat 22, di situ ada agenda politik bagaimana Ramses II itu berusaha untuk memotong generasi Israel supaya tidak lagi berkembang biak. Kenapa demikian? Karena ketakutan yang luar biasa dari pihak Ramses II ini. Bisa-bisa dengan banyaknya massa, dengan banyaknya keturunan Israel akan menduduki tanah Mesir. Bisa menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan. Ini yang menjadi ketakutan yang luar biasa bagi Ramses II. Akhirnya Ramses II membuat sebuah agenda politik gimana caranya untuk memotong generasi Israel supaya tidak berkembang lagi. Maka dikatakan dalam Keluaran 1 ayat 22, di situ ada perintah. Dan perintahnya jelas bahwa perintah itu ketika sudah dimeteraikan oleh cincin Ramses II, maka tidak ada satupun undang-undang yang bisa membatalkan undang-undang yang sedang dikeluarkan itu. Siapapun juga, baik keluarga besar Ramses, istri, anak-anaknya tidak mungkin bisa membatalkan ketika Ramses II sudah mengeluarkan undang-undang. Apa
Apa itu perintahnya? Di dalam ayat yang kedua pasal yang pertama, lalu Fir'aun yang dimaksud Ramses II memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, bukan hanya prajuritnya, bukan hanya tentaranya, tapi seluruh rakyatnya untuk memantau kondisi tanah Gosen, untuk memantau keluarga-keluarga umat Tuhan, orang-orang Israel di tanah Gosen itu. Apa itu perintahnya? Dikatakan di sini, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tentunya ini bukan sesuatu yang diharapkan oleh umat Tuhan di tanah Gosen. Ini bukan cita-cita mereka. Dan ini pun tidak pernah menjadi agenda mereka berada di tanah Gosen. Tetapi inilah fakta yang terjadi. Bagaimana politik yang terus berkembang pada saat itu, dan politik yang berkembang yang dipimpin oleh Ramses II menjadikan umat Tuhan seolah-olah tidak ada harapan untuk bisa hidup, karena generasi berikutnya ada agenda yaitu dibinasakan. Lemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai ini. Hidup adalah sebuah perubahan. Dulu di zamannya Yusuf, di mana Yusuf mengenal Fir'aun Hyksos, di situ mereka mendapatkan sesuatu yang baik. Tetapi ketika Hyksos meninggal, digantikan Ramses II, maka hidup mereka berubah drastis. Hidup adalah sebuah perubahan. Dan kondisi kita sekarang pun mengalami apa yang disebut perubahan. Kita bisa terkejut dengan keadaan yang ada. Padahal kita mengharapkan, kan gitu kan. Dari lalu pada 20 bulan Juni, pemerintah mencanangkan bisa tatap muka untuk masalah pendidik, ajar, siswa. Tapi ternyata sampai sekarang tidak ada, seolah-olah tidak ada harapan. Hidup terus ada perubahan-perubahan. Nah, siapkah dengan perubahan-perubahan seperti ini? Jadi perlu keras otak, dan saya percaya bahwa umat Tuhan di tanah Gosen keras otak gimana caranya bisa hidup dengan baik dalam kondisi yang tidak baik. Jadi hidup terus mengalami perubahan. Makanya di sini kita dituntut untuk melakukan lebih lagi. Yang kedua, hidup adalah sebuah risiko, tetapi tetap harus dijalani. Kalau kita memperhatikan di sini, dalam Keluaran 2 ayat yang ketiga, dikatakan, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Perhatikan, berarti ketika undang-undang itu disampaikan, diumumkan, bahwa semua anak laki-laki ya harus dilemparkan ke dalam sungai Nil, harus mati, maka saya percaya ketakutan itu menghampiri tanah Gosen, dan begitu banyak orang-orang Israel yang punya anak laki-laki yang masih bayi, mereka mendapatkan tekanan yang begitu dahsyat, khususnya ibu-ibu pada saat itu. Gimana caranya menyembunyikan anak? Bagaimana caranya membuat anak mereka tidak menangis? Kalau menangis, ini sebuah bahaya yang sangat tragis akan menjumpai rumah mereka. Kenapa demikian? Bukan hanya sekedar tentara yang digerakkan, tetapi rakyat Mesir pun digerakkan untuk memantau rumah-rumah orang-orang Israel di tanah Gosen. Wow, ini menakutkan, dan saya percaya ini mencekam begitu luar biasa. Gimana caranya anak tidak merengek, kan gitu kan? Namanya anak bayi. Ya, kita sama-sama yang sudah menikah punya anak bayi, gimana caranya itu kan nggak gampang. Dan saya percaya perjuangan seorang ibu, ya, itu begitu luar biasa. Bagaimana caranya membuat bayi-bayi mereka itu diam. Dan ini nggak mungkin, kan gitu kan?
Buktinya apa? Banyak anak-anak bayi yang mati dilempar di Sungai Nil. Dan ini fakta dalam sejarah seperti itu. Tapi ada sesuatu yang luar biasa di sini. Apa yang kita dapatkan dari Keluaran 2 ayat yang ketika hidup adalah sebuah risiko. Dikatakan tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Jadi yang namanya Yokebed ini menyembunyikan selama 3 bulan. 3 bulan mereka peras otak, peras tenaga. Gimana caranya menyembunyikan anak ini supaya enggak ketahuan. Ini bukan perkara yang mudah, ya kan? Bukan perkara yang mudah. Selama 3 bulan lamanya ayat yang kedua itu. Dan mentok sudah tidak ada jalan keluar lagi. Makanya dikatakan di sini, tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Artinya mereka punya kekuatan hanya sebatas 3 bulan saja menyembunyikan bayi Musa itu. Kadang-kadang kita tidak menyadari tentang hidup adalah sebuah risiko. Ya kan? Ketika orang menginginkan bagaimana aku bisa kuliah, lalu dijawab oleh Tuhan, dapat kuliah. Ketika kuliah, loh, kok susah ya bikin skripsi? Aduh, kok seperti ini ya? Sudahlah mundur aja, aku nggak mampu. Resiko. Dulu berdoa mati-matian untuk bisa sekolah, lalu ada yang sponsori, ya sudah dijawab sama Tuhan itu. Karena dulu pikir kalau apa namanya itu kuliah masa depannya enak dan lain sebagainya, ya kan gitu kan. Tapi ketika masuk di dalamnya, kok banyak resikonya ya. Banyak orang berangan-angan hidup enak tapi tanpa mengalami risiko, itu tidak akan mungkin ada. Ya saudara-saudara, yang bujang pun, ya, yang jomblo kan gitu kan, itu pun punya resiko kan gitu kan. Resikonya apa? Kalau tua sendirian, tidak ada yang, kalau dalam keadaan sakit dan lain sebagainya, tidak ada yang rawat itu. Yang menikah sama juga punya resiko. Jangan dipikir enak yang menikah ya. Yes, kalau gitu cepet-cepetan. Kalau sudah selesai wisuda, nanti cepet cari pasangan. Kok enak sekali lihat orang yang menikah. Saya kasih tahu, engkau menikah akan juga menghadapi resiko. Yang namanya menikah kan dengan yang lawan jenis, bukan sama jenis kan. Jadi perbedaan itu tajam dan luar biasa. Jadi hidup adalah sebuah risiko dan ini dialami oleh keluarga Amram pada saat itu. Mereka tidak ada jalan keluar lagi. Mereka angkat tangan dan satu-satunya jalan yang mereka buat seperti ini. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebro. Perhatikan, mereka berpikir bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Mungkin mereka berpikir, ya sudahlah, saya harapkan anak ini nanti ada yang menemukan orang yang baik. Saya percaya seperti itu. Daripada aku menyaksikan anakku mati dibantai di depan mataku, ini pergumulan yang gak gampang. Ini resiko. Dan yang berikutnya, yang ketiga, hidup adalah sebuah perjuangan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-7 pasal yang kedua, di situ lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun. Saya percaya ini bukan sebuah apa namanya itu tindakan yang biasa saja. Yang namanya Maryam ini kakak Musa, untuk bisa masuk di tempat permandian putri Fir'aun bukan perkara yang mudah. Tidak semua orang bisa masuk ke tempat itu. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, di situ katakan kakak perempuan, ya, kakak perempuan Musa itu berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Saya percaya Miriam pun, ya,
sebagai kakak memantau bagaimana yang namanya bayi Musa ini tetap bisa hidup atau enggak. Dia berusaha memantau, melihat, dan saya percaya juga untuk Amram dan Yokebed berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tapi faktanya Tuhan perhadapkan kondisi seperti ini. Bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan doa mereka. Ini usaha dan perjuangan yang luar biasa, yang namanya kakak Musa ini memantau apa yang sedang terjadi dengan adik saya. Ya, ketika berada di Sungai Nil itu, dia harapkan jangan sampai ketemu dengan orang-orang di Mesir atau orang-orang Mesir. Ternyata apa yang ditakutkan itu yang terjadi dalam kehidupan Miriam. Dan luar biasanya di situ apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, justru ya, yang menemukan itu adalah orang dalam istana Fir'aun, Ramses II. Waduh, saya percaya pergumulan bertambah berat bagi Miriam kakak Musa ini. Pasti apa? Mati. Pasti mati. Kenapa? Hukum itu tidak bisa dicabut. Hukum itu nggak boleh dilanggar oleh siapapun juga, baik itu oleh istri maupun anak Fir'aun. Tidak akan mungkin bisa. Dalam pikiran Miriam ada satu, mati adikku, mati. Tapi Alkitab menjelaskan dengan hal yang lain. Luar biasa. Di sini dia berjuang bisa sampai ke tempat permandian putri Fir'aun. Ini bukan perkara yang mudah. Saya percaya dia sedang menyisir ya di tepi Sungai Nil itu dengan begitu luar biasa. Jadi hidup adalah sebuah perjuangan. Jadi kalau teman-teman mau berhasil, ya harus berjuang. Gak ada istilahnya mundur, tidak ada istilahnya mau berhasil tapi lenggang-lenggang kangkung, tidak ada itu ceritanya. Jadi di sini mengajarkan kepada kita, ya, mau berhasil harus berjuang. Jadi tidak ada istilah gigi mundur, harus gigi maju. Nah, keluarga ini mengalami cara Tuhan menolong mereka. Ini luar biasa. Ayat yang ke-6 pasal yang kedua, keunikan cara Tuhan menolong. Tuhan memang perhadapkan dengan fakta yang seperti itu. Harus dihadapi oleh umat Tuhan. Tapi keluarga hamba Tuhan ini, Amram dan Yokebed ini, sama-sama dari suku Lewi, mengalami perkara besar dari Tuhan. Dan keunikan cara Tuhan menolong. Yang pertama, Allah menaruh belas kasihan kepada putri Fir'aun. Kalau bukan cara Tuhan yang menolong, saya percaya putri Fir'aun akan memberikan informasi kepada Ramses II untuk ambil anak itu, dan anak itu akan dilempar ke dalam Sungai Nil. Tapi cara Tuhan luar biasa. Justru musuh ini yang dibuat oleh Tuhan untuk memiliki belas kasihan. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Kalau bukan cara Tuhan, tidak mungkin, Bapak Ibu. Yang kedua, Musa didapati kembali ke pengakuan ibunya atau orang tuanya di dalam pasal 2 ayat 9b. Ternyata Musa tidak hilang. Dengan pergumulan yang ada, dengan doa-doa yang dilakukan oleh keluarga ini, ternyata tangan Tuhan yang kuat itu membawa kembali bayi Musa. Luar biasa. Ya. Dan perhatikan baik-baik. Cara inilah yang dipakai oleh Tuhan, kondisi seperti itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara keluarga Amram melalui peristiwa yang menyedihkan. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat yang ke-9a, maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Coba luar biasa ini cara Tuhan. Di tanah Gosen, banyak umat Tuhan yang mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Tapi keluarga ini yang takut Tuhan justru mengalami pemeliharaan Tuhan lewat peristiwa yang menyedihkan ini. Menegangkan begitu luar biasa.
Dan luar biasanya apa? Dia kembali, bayi Musa kembali kepada ibunya dan dibesarkan oleh keluarganya sendiri, ya kan? Kasih ASI oleh ibunya. Dan luar biasanya di sini justru pihak istana yang menggaji keluarga Amram. Ini kalau bukan cara Tuhan tidak mungkin ya. Luar biasa di sini. Bukan hanya itu, Musa diadopsi dan disekolahkan di luar negeri. Ya kan, Mesir kan, luar biasa di sini. Sehingga dia menjadi orang yang hebat dan luar biasa berlian. Jadi kalau tidak ada peristiwa yang menegangkan dan menakutkan, saya percaya yang namanya kisah ini tidak pernah ada, kan gitu kan. Saya percaya Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian, punya peristiwa tersendiri. Mungkin saat ini khususnya teman-teman mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Itu hal yang baik. Karena jikalau tidak ada hal-hal yang seperti itu, bagaimana mungkin perkara-perkara besar teman-teman alami dalam hidup saudara. Musa punya cerita sendiri. Keluarga Amram di sini punya cerita sendiri. Ya. Miriam punya cerita sendiri. Kita semua punya cerita sendiri. Kesulitan-kesulitan itulah justru membawa kita bisa mengalami perkara besar. Tantangan menjadi batu loncatan iman kita untuk dapat melihat perkara-perkara besar. Semuanya itu kita tidak memiliki kisah hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini firman-Mu memberikan kepada kami untuk memahami rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak selamanya Engkau membawa kepada kami ke padang rumput yang hijau, tapi kadangkala Tuhan Engkau membawa hidup kami ke padang gurun, di mana kami harus berjuang, di mana kami harus memahami perubahan-perubahan dalam hidup kami, di mana kami harus mengerti rancangan Tuhan yang sempurna buat kami. Tuhan tidak pernah salah memanggil kami. Untuk itu, jika saat ini Engkau sedang kami gudang bersang, kami percaya penyertaan-Mu tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya biar melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Mari Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan, biarlah rahmat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini hingga anak. Mari ya percaya kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.